Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan ulang hasil resum kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan resume tentang merancang gagasan solutif atas permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi hak dan pengingkaran kewajiban itu adalah dua isu penting yang sering menjadi sorotan dalam dinamika masyarakat sosial. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang saling terkait dan memerlukan keseimbangan yang tepat agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Pelanggaran hak seringkali mengakibatkan ketidakadilan dan penderitaan bagi kelompok ataupun individu. Sementara pengingkaran dapat menimbulkan tidak tertiban dan difungsi sosial. Dalam makalah ini akan dibahas beberapa gagasan solutif untuk mengatasi masalah tersebut dengan harapan dapat mengkontribusi positif bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. Sebelum merancang solusi, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi akar permasalahan dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kedua hal ini antara lain: kurangnya edukasi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, kelemahan sistem hukum, budaya dan norma sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai pendekatan dapat diambil. Misalnya, 1. Peningkatan edukasi dan kurikulum. Misalnya, ada 2, kurikulum pendidikan dan kampanye kesadaran. Yang kedua, penguatan sistem hukum. Di penguatan sistem hukum juga ada 2, misalnya 1, reformasi hukum. Yang kedua ada akses keadilan. Poin yang ketiga ada 2 juga. Yang pertama, program pemberdayaan. Kedua, kebijakan pemerintah. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat juga ada 2 poin, yaitu pendidikan nilai dan peran media. Nah, menangani pelanggaran hak dan kewajiban membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Melalui peningkatan edukasi, penguatan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan budaya, diharapkan pelanggaran hak dapat diminimalisir dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Selena Saputri. Saya akan membahas bab 4 bagian B, yaitu warga negara muda merancang model rancang bangun dan menerapkan. Nah, dalam perlindungan HAM terdapat hak non-derogable, yakni elemen HAM yang tak dapat direnggut dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal ini dilindungi oleh Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang pertama, hak untuk hidup bebas. Yang kedua, hak untuk tidak disiksa. Yang ketiga, hak kebebasan pribadi. Yang keempat, hak untuk beragama. Yang kelima, hak untuk tidak diperbudak. Yang keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Yang terakhir, hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, jadi sedangkan sekarang itu banyaknya perundungan. Nah, apa sih perundungan itu? Perundungan merupakan pelanggaran hak yang dapat mengarah pada pelanggaran terhadap kategori hak non-derogable karena dapat menyebabkan manusia tidak hidup dengan layak dan tidak bebas. Nah, ada hak derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi oleh negara. Nah, yang pertama, hak untuk kebebasan berkumpul secara damai. Yang kedua, hak atas kebebasan berserikat. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat. Solusi untuk mengatasi perundungan: memberikan pengetahuan tentang intoleransi. 2. Memberikan pengetahuan tentang hak atas kebebasan. Yang ketiga, menguatkan kapasitas pengetahuan masyarakat toleransi. Yang keempat, membuat kebijakan. Nah, sekarang bab 5 bagian A tentang kerjasama dalam bergotong royong. Nah, di sini ada 2 nih penjelasannya. Yang pertama, kategori kerja berdasarkan kepentingannya.
Nah, di dalamnya juga ada beberapa poin loh. Misalnya, 1. Kerjasama spontan. Kerjasama spontan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Nah, contohnya, ketika seorang guru sedang meminta pertolongan, kamu jangan mengharapkan imbalan, ataupun kalian jangan meminta mereka untuk memuji kalian. Yang kedua, kerjasama langsung. Nah, jadi kalau ini kerjasama yang sudah sebelumnya diperintahkan ataupun diarahkan oleh pemerintah atau pengusaha ataupun pemimpin atau oleh orang tua misalnya. Misalnya, kalian diberi tugas oleh guru kalian dan kalian harus mengerjakan tugas tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, ada kerjasama kontrak. Kerjasama kontrak itu apa sih? Nah, kerjasama kontrak itu misalnya ada perusahaan yang misalnya kalian kerja di salah satu perusahaan dan perusahaan tersebut ada perjanjian ataupun kesepakatan. Jadi misalnya kalian kerja di salah satu perusahaan, misalnya ada minimal 1 tahun kontrak. Nah, biasanya itu harus ditaati dengan baik oleh karyawannya. Biasanya kalau kalian melanggar peraturan tersebut, kalian akan mendapatkan sanksi. Nah, yang keempat, ada kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional itu apa sih? Kerjasama tradisional itu biasanya bentuk kerjasama yang cipta karena adanya misal adat ataupun kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat. Misalnya, kerjasama berupa gotong royong dan perilaku dalam bekerja sama. Nah, ada 3 poin nih. Yang pertama, ada kesetaraan. Nah, kesetaraan bermakna misal kita tuh merasa diri paling hedon, merasa lebih. Sedangkan kita diciptakan itu semua sama. Nah, kita sebagai manusia harus memandang semua makhluk hidup itu sama ya guys. Nah, tanpa memandang latar belakang, suku, ras, dan agama, karena kita diciptakan semuanya itu sama. Poin kedua, di sini ada saling pengertian. Pengertian merupakan sebuah realisis kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan sempurna. Di dalam pengertian juga ada rasa ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ada beberapa perilaku nih yang bisa diterapkan dalam diri kalian sendiri ataupun diri kita sendiri. Misalnya berpikir dan bersikap positif dan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain maupun diri sendiri. Yang kedua, merendahkan diri orang lain dan menonjolkan diri sendiri. Misal, kita tuh cantik, dia mah jelek gitu. Kita tuh gak boleh kayak gitu. 3 juga ada introspeksi diri tanpa menghakimi orang lain. Yang keempat, meningkatkan kepekaan diri. Yang kelima, meningkatkan rasa sabar, rasa tulus, toleran, dan tegas. Kita tuh harus tegas, tulus, kita tuh harus sabar, harus tegas, dan toleran. Poin C, ada toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiasakan orang lain berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang lain. Nah, segitu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan praktik kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong merupakan budaya dan ciri khas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong dapat kita lihat dalam kegiatan seperti kerja bakti, membantu tetangga, atau membersihkan lingkungan sekolah. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong antara lain kebersamaan, persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Dengan gotong royong, pekerjaan jadi lebih ringan, hubungan antar warga semakin rukun, dan persatuan semakin kuat. Jadi, gotong royong adalah nilai penting yang harus kita jaga dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Ria Renata. Saya kelas 12 F3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga negara, kedudukan lembaga negara, dan fungsi lembaga negara. Untuk yang pertama adalah pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah organ resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara berfungsi untuk menjalankan kekuasaan, menjalankan tugas agar tidak terjaga berjalan dengan baik. Singkatnya teman-teman, lembaga negara adalah alat untuk mengatur kehidupan bernegara. Kedua adalah kedudukan lembaga negara. Di Indonesia, kedudukan lembaga negara adalah setara. Artinya, tidak ada lembaga negara yang paling tinggi. Setiap lembaga negara memiliki tugasnya masing-masing dan saling bekerja sama serta saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Untuk yang ketiga adalah fungsi lembaga negara. Lembaga negara memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membuatkan undang-undang, menjalankan pemerintahan, mengawasi jalannya negara, menegakkan hukum dan keadilan, serta mengelola keuangan negara. Semua fungsi ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan adil. Adapun contoh lembaga negara di Indonesia antara lain seperti Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Setiap lembaga negara memiliki peran yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara adalah alat negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukan lembaga negara yang setara. Fungsinya yang saling melengkapi dan tujuannya adalah menjalankan negara dengan adil, tertib, dan sesuai dengan hukum. Sekian penjelasan dari saya tentang lembaga negara. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Hai teman-teman, saya izin untuk melanjutkan penjelasan dari bab 6, yaitu bagian C, peran lembaga dalam bidang manapun. Nah, jadi bagian C menjelaskan tentang peran lembaga negara. Tujuannya untuk apa? Nah, peran lembaga negara tujuannya untuk mewujudkan pembangunan negara. Contoh, dalam bidang politik, presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, serta MPR yang mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, di bidang ekonomi juga, urusan ekonomi pemerintahan membuat kebijakan supaya kita tetap sejahtera. Dan tugasnya BPK adalah mengelola dan mengecek uang supaya tidak disalahgunakan. Nah, jadi bukan hanya di bidang politik dan bidang ekonomi saja, ada pula bidang sosial dan budaya. Nah, tujuannya negara memastikan kita mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan, dan juga dapat menjaga keberagaman budaya. Di bagian bidang yang ketiga ini ada juga bidang hukum, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan, yang kerjaannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya Polri, TNI, yaitu tugasnya untuk kedaulatan dan keamanan negara. Jadi, kesimpulannya adalah setiap peran lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun bekerja sama agar bisa menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Lanjut saja ke materi bab 7, yaitu bagian A, demokrasi. Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang rakyatnya menjadi pusat, bukan cuma politik, tapi juga dasar moral dan sosial bangsa. Sistem ini mempunyai ciri khusus juga, kayak negara hukum, pemilu yang baik,
bagian wewenang, dan pemimpin yang bertanggung jawab. Ada beberapa jenis demokrasi. Kalau dilihat dari rakyat cara menyampaikan aspirasi, ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau berdasarkan ideologi, ada demokrasi liberal yang fokusnya pada kebebasan individu. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah demokrasi Indonesia berpusat pada rakyat, memiliki ciri dan jenis tertentu, termasuk yang berbasis Pancasila. Dibutuhkan negara hukum, pengawasan, dan partisipasi aktif seluruh orang agar berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yanti dari kelas 12 F3. Saya dari kelompok 4 yang bertugas akan mempresentasikan bab 7, yaitu menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Bagian B, pemilihan umum, dan C, pemilih pemula dalam demokrasi. Bab 7, menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Menjadi pelopor pemilih pemula berarti aktif terlibat dalam pemilihan umum atau biasa kita sebut pemilu sebagai sarana demokrasi di mana pemilih pemula berperan penting dalam membentuk masa depan bangsa dengan menggunakan hak pilih secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Bukan sekedar ikut-ikutan, melainkan memahami isu, memilih pemimpin berkualitas, dan mengawal demokrasi agar lebih sehat dan berkualitas, serta menjadi agen perubahan positif. Pemilu adalah proses demokrasi di mana warga negara memilih wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan secara langsung. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui suara, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintahan, dan yang terakhir, mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menghormati kehendak rakyat. Adapun fungsinya yang pertama melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil dan pemimpin. 2. Memberi legitimasi kepada pemerintahan karena dipilih secara demokratis. 3. Mendorong partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Poin C. Pemilih pemula dalam demokrasi. Pemilih pemula adalah warga negara yang pertama kali menggunakan hak pilih dalam pemilu karena telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Kelompok ini umumnya berasal dari pelajar atau mahasiswa usia 17 sampai 21 tahun, termasuk purnawirawan TNI atau Polri yang baru memperoleh hak pilih. Pentingnya pemilih pemula dalam demokrasi memiliki peran penting karena jumlahnya sangat besar dan berpengaruh terhadap arah kebijakan bangsa. Mereka menjadi agen perubahan dengan membawa gagasan dan harapan baru, serta partisipasi aktifnya memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi. Tantangan bagi pemilih pemula: 1. Resiko golput. Masih ada pemilih pemula yang apatis dan enggan ke TPS. 2. Kerentanan hoaks, rentan terhadap disinformasi dan kampanye hitam di media sosial. 3. Kurang pengalaman, kurangnya pemahaman mendalam tentang rekam jejak kandidat. Dan yang terakhir ada kesimpulan pribadi, yaitu pemilihan umum merupakan sarana utama bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dan menentukan arah masa depan bangsa secara demokratis. Melalui pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dipercaya serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagai pemilih pemula, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi Indonesia dengan bersikap cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih. Pemilih pemula dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa demokrasi
ke arah yang lebih jujur, adil, dan berkualitas. Kesadaran dan partisipasi aktif pemilih pemula akan menentukan kemajuan bangsa di masa depan.